Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji ayat 159 sampai 164. Di pekan yang lalu kita sudah selesaikan 159 yang menerangkan tentang karakternya Rasulullah SAW dengan sifat rahmatnya, dengan sifat lemah lembutnya. Rasulullah SAW juga mendapatkan perintah dari Allah untuk memaafkan, untuk memintakan ampunan bagi para pengikutnya. Juga diperintahkan untuk bermusyawarah pada perkara-perkara yang menyangkut urusan orang-orang beriman. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Rasulullah, perintah kepada orang-orang mukmin apabila telah menetapkan suatu urusan hendaknya ditutup dengan bertawakal. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kita akan lanjutkan pada ayat 160 Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Iyang surkumullah, jika Allah akan menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang mengalahkan kalian. Wa iyahdulkum, dan jika Allah membiarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, maka siapakah yang akan menolong kalian sesudahnya. Walallahi, dan kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Di ayat ke-160 dari Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, kemenangan itu pada hakikatnya Bapak Ibu, itu adalah milik Allah. Allah akan berikan kepada siapapun yang telah mengambil syarat-syarat kemenangan itu akan diberikan. Kalau kita ingat kembali di kajian tafsir Al-Quran kita, surah Ali Imran 121 sampai 127. Di ayat-ayat itu Allah menerangkan bagaimana syarat yang Allah ajukan agar kemenangan itu diberikan kepada orang-orang beriman. Syaratnya apa? Kata Allah, bala ing tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada. Syaratnya adalah ing tasbiru, kalian bersabar. Di Al-Quran surah Al-Anfal ayatnya
Ini juga menerangkan tentang peperangan, Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke 65, 66, 67, 68, 69 ya. Di ayat ke-65 dari Al-Quran surah Al-Anfal, Allah menyampaikan, Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital iyakum isruna sabiruna yaglibu mi'ataini wa iyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Ini Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Harridil mu'minina, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin. Jadi selain ada syarat sabar, maka ketika hendak pergi berperang, hendak pergi berjihad, yang tidak kalah penting adalah semangat. Karena semangat itu akan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada fisik. Kalau jenengan melihat ada olimpiade khusus untuk orang-orang yang oleh Allah diberikan kelebihan di balik kekurangan. Namanya Paralimpik Game. Ada yang kekurangan pada satu anggota kakinya, ada kekurangan pada satu anggota tangannya. Tetapi karena mereka memiliki semangat yang luar biasa, Allah berikan kelebihan di balik kekurangan itu. Apalagi untuk kepentingan berperang, yang taruhannya adalah nyawa. Kemungkinan akan terbunuh atau kemungkinan akan pulang dalam keadaan luka atau kehilangan anggota tubuh. Maka Nabi oleh Allah diberikan perintah harridil mu'minin, kobarkanlah semangat orang-orang beriman. Kemudian Allah menyampaikan, Iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'ataini. Jika kalian memiliki 20 orang yang sabar, kalian akan mengalahkan 200 orang kafir. Ini Allah akan berikan pertolongan. 1:10 masih akan Allah tolong. Ini seperti ucapan dari pasukannya Raja Tolut ketika berhadapan dengan tentaranya Jalut. Apa yang mereka sampaikan? Kaming bi'atin qalilatin ghalabat bi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah. Nah, supaya Allah mengizinkan, syaratnya tadi sabar. Kemudian yang kedua, semangatnya berkobar-kobar. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Jika kalian memiliki 100 orang yang bersabar, kalian akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Masih sama perbandingannya 1:10. Bi annahum, karena sebab sesungguhnya mereka qaumul la yafqahun. Mereka orang-orang yang tidak memahami. Tidak memahami apa? Hakikat tujuan berperang. Hakikat tujuan berperang itu adalah mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan pahala akhirat. Kemudian di ayat 66 dari Al-Quran surah Al-Anfal, Al-ana, sekarang, khaffafallahu ankum, Allah meringankan untuk kalian. Wa alima, Allah mengetahui, anna, bahwasanya fikum, pada kalian do'fan, ada orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'ataini. Jika di antara kalian ada 100 orang yang sabar, kalian akan dapat mengalahkan 200 orang.
Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidnillah. Jika di antara kalian ada 1000 orang yang sabar, maka akan dapat mengalahkan 2000 orang kafir dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah melihat di antara pasukan yang akan ikut berperang bersama Rasul, itu ada orang yang lemah. Bukan lemah semangat, tapi lemah secara fisik. Lemah secara persenjataan. Makanya oleh Allah kemudian syaratnya diturunkan. Tidak jadi 1:10, tapi cukup 1:2, masih akan Allah tolong. Kemudian Bapak Ibu, Khalifah Umar bin Khattab ketika melepaskan pasukan untuk berperang, mesti beliau berpesan, kemenangan Allah berikan bukan karena banyaknya pasukan. Karena hampir-hampir setiap kita membaca sejarah peperangan di era Rasulullah maupun setelahnya, jumlah orang mukmin selalu lebih sedikit. Perang Badar 319, orang kafirnya 1000. Perang Uhud tadinya 1000, kemudian berkurang 300, sehingga tinggal 700, orang kafirnya 3000. Ketika perang Ahzab, ini orang-orang kafirnya hampir 10.000 orang yang mengepung Madinah. Orang mukminnya kurang dari itu. Makanya kan tidak dihadapi di luar, tapi ditungguni di benteng-benteng Madinah. Ekspedisi Tabuk, Rasulullah memimpin sekitar 30.000 orang pasukan. Pasukan Romawi 200.000 orang. Jadi jarang sekali orang beriman jumlahnya lebih banyak. Kecuali perang Hunain. Perang Hunain itu perang yang terjadi setelah Futuh Mekah. Rasulullah membawa 12.000 orang pasukan berperang dengan Bani Ghatafan yang saat itu masih kafir. Jumlahnya berapa mereka? 6.000. Jadi orang muslimnya lebih banyak. Karena lebih banyak, euforianya tinggi dan merasa kalau jumlahnya banyak akan mudah mengalahkan orang-orang kafir. Malah kalah. Karena mereka lupa kemenangan itu milik Allah, bukan karena banyaknya pasukan. Ini yang Allah persyaratkan, Allah akan memberikan pertolongan jika orang-orang mukminnya bersabar. Semangatnya berkobar-kobar. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Wattaqu, mereka bertakwa. Kembali tujuan berperang itu adalah satu, untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyakiti. Di Al-Baqarah ayat 190 Allah menyampaikan, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi Al-Quran memberikan izin berperang itu karena diserang, bukan menyerang duluan. Maka tidak boleh ada pemahaman yang keliru. Islam itu disebarkan dengan damai. Tapi kalau diserang itu wajib melawan. Tapi tidak boleh ngoncogi terlebih dahulu. Tahu ngoncogi ya? Datangi ya, tidak boleh datangi. Kalau didatangi ya jangan lari kan. Bahkan ada hadis, di dalam hadis yang menerangkan tentang 7 di antara dosa besar, di antaranya adalah lari dari medan perang. Itu adalah dosa besar. Kembali kepada 160 dari Al-Quran surah Ali Imran. Allah menyampaikan, jika Allah membiarkan orang-orang mukmin, pertanyaannya siapa yang akan menolong? Sehingga ketika berperang dalam rangka mempertahankan diri, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika mau perang Badar. Beliau datang ke Badar lebih awal, kemudian beliau berdoa kepada Allah ditemani oleh Abu Bakar. Doanya sangat terkenal. Rasulullah menyampaikan kepada Allah, jika besok kami kalah ya Allah, maka tidak akan ada yang menyembahmu. Ya, karena orang mukminnya kan hanya yang ada di Madinah. Kalau kemudian semuanya terbunuh kan ya tidak ada yang menyembah Allah. Kemudian Allah
berikan pertolongan dengan mengirimkan bala bantuan berupa malaikat. Kata Allah akan dibantu dengan 3.000 malaikat. Kalau bersabar, bertakwanya meningkat, maka tidak jadi 3.000, tapi malah 5.000. Dengan 5.000 malaikat. Dan ini diceritakan di dalam sejarah orang-orang yang ikut berperang dari kelompok orang-orang kafir yang kemudian mereka masuk Islam. Mereka melihat jumlah pasukan orang beriman itu berlipat ganda karena dibantu dengan para malaikat. Dan mereka tidak hanya nampak tetapi juga bisa menimpakan madorot atas izin Allah kepada orang-orang kafir. Ini Bapak Ibu. Kemudian syaratnya tadi bersabar, semangat, kemudian bertakwa. Yang terakhir kata Allah, walallahi faliyatawakkalil mu'minun. Orang mukmin ketika mau berperang itu harus bertawakal. Ini juga menjadi syarat umum Bapak Ibu. Kalau kita ingin sukses, tawakal itu menjadi syarat mutlak. Apa saja unsur dari tawakal? Di pekan lalu sudah kita kaji. 1, berdoa. Jadi jangan lupa berdoa untuk mengawali usaha. Yang kedua, berusaha maksimal. Seperti orang yang ikut lomba tarik tambang, itu usahanya maksimal. Sampai membagi tim ya Bapak Ibu ya. Tinggal dibagi nanti yang badannya ukurannya besar di depan apa di belakang. Apa yang kecil-kecil di depan, yang besar di belakang. Kemudian kadang-kadang kalau tarik tambangnya di atas tanah yang agak lembek itu sampai dipancal supaya tumitnya bisa masuk ke sana. Syukur-syukur ya ada pohon di belakangnya, talen yang gitu. Tapi kalau ini curang ya, nanti didiskualifikasi. Itu totalitas ya. Sama dengan orang lomba lari parap karung juga totalitas. Anjlok kan gitu. Saking semangatnya. Ini semangat itu akan mengatasi kekurangan yang ada pada diri. Jadi usaha itu maksimal. Lah setelah usaha maka berdoa lagi. Menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah unsur-unsur dari tawakal. 161. Setelah terjadinya peperangan, kemudian Allah berikan kemenangan, maka di antara hasil dari kemenangan adalah ghanimah. Di Al-Anfal ayat 67 lagi. Allah menyampaikan, maka linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidak pantas untuk seorang nabi mendapatkan tawanan sebelum mengalahkan musuh-musuhnya di bumi. Tidak mungkin mendapatkan ghanimah kalau perangnya tidak menang. Ghanimah itu bisa bentuknya harta, bisa bentuknya tawanan. Nanti akan dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Anfal 41 Allah menyampaikan, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba waliyatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini aturannya. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annama bahwasanya ghanimtum ghanimah kalian min syai'in dari sesuatu. Fa'anna maka sesungguhnya lillahi milik Allah. Jadi ghanimah itu hakikatnya milik Allah. Karena Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian. Karena ghanimah itu milik Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menentukan bagiannya. Berapa bagiannya? Allah menentukan untuk bagian Rasul itu khumusahu 1/5.
Jadi kalau orang kafirnya dikalahkan, meninggalkan 1000 ekor onta, maka jatahnya Rasul adalah 200. Tapi nanti oleh Rasulullah akan dibagi, Bapak Ibu. Untuk siapa? Walidil kurba, waliyatama, wal masakini, wabnis sabil. Jadi Rasul dapat 1/5, langsung keluarga dipanggil, anak yatim dipanggil, orang miskin dipanggil, musafir dipanggil. Selesai. Rasulnya enggak bawa pulang. Jadi Rasulullah itu kalau mendapatkan ghanimah langsung bagi saja. Di Sahih Al-Bukhari, ini yang cerita adalah sahabat Amru bin Taglib namanya. Didatangkan kepada Rasulullah ghanimah atau tawanan. Kemudian Rasulullah membagikan kepada orang-orang yang Rasulullah kehendaki dan tidak membagikan kepada orang-orang yang Rasulullah kehendaki. Kemudian orang-orang yang tidak diberi itu mencela Rasul. Atabu, mereka mencela Rasul. Dan ini ada di kitab sholat Jumat, Bapak Ibu ya. Kemudian orang-orang yang mencela ini informasinya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah mengawali khitobahnya dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Hamidallahu wasna alaihi. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini. Orang-orang yang aku beri adalah orang-orang yang aku cintai. Dan orang-orang yang tidak aku beri adalah orang-orang yang lebih aku cintai. Coba Bapak Ibu, bahasanya luar biasa. Yang diberi orang yang Rasulullah cintai, yang tidak diberi lebih dicintai. Orang-orang yang diberi, kata Rasulullah, karena aku melihat dalam hati mereka, al-jazai wal halai. Orang yang aku beri, dalam hatinya ada jazua, keluh, halua, ada kesah. Jadi mereka sedang berkeluh kesah karena sulitnya kehidupan, maka aku beri. Sementara orang yang tidak aku beri, orang yang lebih aku cintai itu, aku tahu. Fil qulubil ghina wal khairu. Dalam hatinya ada al-ghina, ada kecukupan dan ada kebaikan. Ahadu minkum amrubni taglibin. Satu diantaranya siapa yang tidak aku beri karena hatinya ada kecukupan dan kebaikan? Amr bin Taglib. Kata Amr, tidak ada apapun yang lebih membahagiakan hatiku kecuali ucapan Rasulullah ini. Jadi para sahabat ketika namanya disebut oleh Allah, ketika namanya disebut oleh Rasul, itu mereka merasa kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan apa yang didapatkan di dunia itu tidak ada artinya dibandingkan namanya disebut oleh Rasul. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Rasulullah memang oleh Allah diizinkan bisa melihat hati para sahabatnya. Inilah mengapa ketika sahabat mengajukan pertanyaan yang sama, jawabannya boleh jadi beda. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang disukai oleh Allah? 3 orang bertanya, 3 orang jawabannya beda-beda. Karena Rasulullah tahu apa yang mereka butuhkan. Meskipun oleh Allah, Rasul disuruh menyampaikan, kul innama ana basarum mislukum. Katakan aku manusia seperti kalian, tapi tetap karena Rasul mendapatkan bimbingan dari Allah, maka hal-hal tertentu oleh Allah ditunjukkan kepada Rasul. Ini aturan ghanimah itu diatur oleh Allah. Sehingga ketika ada yang mencela, Allah beritahukan ada yang mencela Rasul. Sampaikan alasannya, kenapa ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Yang tidak diberi karena Allah beritahu pada Rasulullah bahwa orang itu orang yang sudah merasa cukup, dalam hatinya ada kebaikan. Maka di ayat yang ke-161 Allah menyampaikan, wa ma kana linabiyyin ayyahul. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Maka setelah diambil 1/5 dari ghanimah itu,
yang 4/5 akan dibagi-bagikan. Dengan ketentuan, pasukan berkuda mendapatkan jatah 2. Pasukan jalan kaki jatahnya 1. Kenapa beda jatahnya? Modalnya beda. Pasukan berkuda bawa modalnya kuda. Pasukan jalan kaki bawa modalnya kaki. Pasukan berkuda otomatis punya kaki. Pasukan jalan kaki tidak mungkin punya kuda. Makanya jatahnya 2. Pasukan berkuda jatahnya 2, pasukan jalan kaki jatahnya 1. Pasukan berkuda itu kavaleri ya Pak. Kavaleri. Kalau pasukan jalan kaki infanteri. Yang tidak dapat jatah itu yang tidak mau ikut berperang. Apalagi pintere maido itu tidak dapat jatah. Orang-orang munafik kan begitu. Dijak perang tidak mau, nanti kalau kalah maido, kalau menang di depan ngakunya pahlawan. Pahlawan kesiangan gitu ya. Ini pernyataannya Allah menegaskan Rasul tidak mungkin berkhianat. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan siapa saja yang berkhianat, maka Allah akan datangkan apa yang dikhianati pada hari kiamat. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu menegaskan kepada dia, jangan sampai kalian datang kepadaku sambil gendong unta, sambil gendong sapi, sambil gendong kambing. Harta-harta yang didapatkan dari cara berkhianat itu nanti akan dibawa oleh pengkhianatnya. Maka kok saya jadi kepikiran Bapak Ibu, bagaimana dengan orang yang melakukan pengkhianatan, mengambil harta negara sampai ratusan triliun? Apa nanti tidak digendongkan sampai ringsek badannya begitu? Kalau sampai gendong 190 triliun, apa 300 triliun, apa tidak ringsek ya? Wong 11,8 triliun aja sebegitu Pak. Ini jadi setiap pengkhianatan itu nanti akan didatangkan pada hari kiamat. Ditambah dipasangi benderanya. Di belakang punggungnya ada benderanya. Mengkhianati bulan. Makanya di akhirat itu hisabnya cepat. Innallaha sari'ul hisab. Hisabnya cepat. Sebab barang buktinya komplit. Saksi lengkap. Barang bukti dibawa oleh masing-masing. Kalau persidangan di dunia kan barang bukti dadak diambil. Buktinya mana? Pisau, datangkan pisaunya. Buktinya mana? Tambang, bawa tambang. Buktinya mana? Uang, bawa uangnya. Kan kelamaan. Tapi di padang mahsyar semua manusia membawa barang bukti sendiri-sendiri. Saksinya juga lengkap. Jadi mulai malaikat pencatat, buku catatan, pendengaran, penglihatan, kulit, tangan, kaki. Coba mau mengingkari bagaimana wong semuanya otentik. Bukan identik ya Pak. Otentik. Kalau identik kan serupa ya. Kalau otentik kan asli gitu ya. Kan ada identik tapi tidak sama. Kayak wong ngayung identik, iya kembar. Kembarnya beda ayah ibu apa tidak? Masa kembar beda ayah ibu? Kembar ya ayah dan ibunya sama. Maka ada ungkapan seperti pinang dibelah dua gitu ya. Pinang itu dibelah dua kan sama besarnya. Ini penegasan, dan kita diingatkan dengan ayat ini jangan coba-coba berkhianat. Karena kalau berkhianat pasti yang dikhianati akan didatangkan pada hari kiamat. Mengkhianati orang ya nanti ada tulisannya.
mengkhianati untuk mengambil harta, ya nanti hartanya akan didatangkan. Kayaknya kalau orang mengimani ayat ini, Bapak Ibu, orang yang mau korupsi tidak jadi, Pak. Yang sudah korupsi mengembalikan. Yang sudah niat segera berlindung kepada Allah. Karena Pak takut. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, sebesar zarrah saja itu akan diperlihatkan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau sebesar zarrah saja ada buktinya, apalagi yang besar-besar. Summa kemudian tuwaffa akan disempurnakan kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, maka sabat apa yang telah dikerjakan. Sejak kapan? Sejak kita balik. Sejak kita balik itu ada catatannya, ada buktinya. Sebelum balik belum, kan kata Rasulullah, hukum tidak berlaku bagi 3 golongan. 1, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Itu tidak ada hukum. Jadi kalau jenengan pulang pengajian ini, nanti habis duha terus ngeleleng, Pak. Bangunnya besok pagi, itu tidak terkena hukum. Jadi orang ngelih, orang pengen buri, orang pengen pokoknya lali nemen lah. Saking maupone, ya tidak terkena kewajiban. Kapan kena kewajibannya? Begitu terbangun baru kena kewajiban. Yang kedua, orang yang lupa sampai dia ingat. Maka ada orang yang kemudian ditakdirkan usianya panjang sehingga dia pikun. Kalau sudah pikun tidak ada kewajiban. Tinggal 1 kewajibannya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tetap. Karena bayi saja yang lahir di bulan Ramadan terkena aturan zakat fitrah. Jadi kalau punya orang tua yang sudah lanjut, kemudian sudah pikun, hari saja lupa, makan saja lupa, ya tidak usah dipaksa-paksa untuk sholat. Nanti malah jengkel, akhirnya nangis. Wong kadang-kadang baru saja makan ditanya oleh cucunya, Mbah sudah makan? Burung, lah ngasih mangan. Padahal piringnya baru dimakan. Ya, itu tidak terkena. Kemudian tadi orang yang tidur, anak-anak ya, anak-anak sampai balik, orang yang tidur sampai bangun, orang yang lupa sampai ingat. Anak-anak sampai dia balik. Anil ulami hatta yahtalim. Jadi kalau masih anak-anak belum balik itu belum terkena kewajiban syariat. Kalaupun mereka melaksanakan ibadah-ibadah itu dalam rangka tarbiyah, dalam rangka pendidikan dan pembiasaan. Sebab kalau ngajarinya sudah balik agak susah. Sama seperti orang yang mau membuat tanaman, dulu ada seni namanya bonsai. Membonsai tanaman itu kan dari kecil. Sebab kalau sudah pohonnya besar di bonsai, ya angel, Pak. Membonsai apa? Pohon beringin. Mana pohonnya itu di halaman, Pak? Oh, tinggi banget. Bagaimana bonsainya? Ya yang masih kecil itu, yang masih di pot. Ini yang harus kita ingat, bahwa Allah akan menyempurnakan apa yang telah kita kerjakan. Wahum, dan mereka la yudlamuna, mereka tidak akan ditolimi. Apa makna tidak akan ditolimi? Setiap amalan akan ada balasannya. Di Al-An'am 160 Allah menyampaikan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, maka Allah akan balasi dengan 10 kebaikan. Ini namanya disempurnakan. Salat 1 dibalasi 10. 5 waktu menjadi 50. Ramadan 1 bulan dibalasi 10. 6 hari di bulan Syawal dibalasi 60. Sehingga Ramadan tambah 6 hari menjadi 1 tahun. Tapi untuk ibadah berupa harta tidak 10, tapi 700. Karena ibadah berupa harta termasuk jihad. Ya, jihad itu kan ada 2. Ada jihad dengan harta, ada jihad dengan jiwa. Kenapa ibadah dengan harta itu setara dengan jihad?
sebab mengalahkan sifat bakhil. Bakhil itu kan harus dikalahkan. Ini ayat 161. Sampai 161 dulu Bapak Ibu. 162, 163, 164 insya Allah kita kaji pada pekan yang akan datang. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Yang 700 kali